Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 25 Oktober 2025 dengan judul Tangan yang Terluka. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 51 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, ratapilah dia. Ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika saya berumur 7 tahun, saya dan saudara laki-laki saya menyaksikan ayah saya membakar semak-semak di halaman belakang dan melemparkan rumput serta potongan-potongan kayu ke dalam api. Akhirnya salah satu dari kami menemukan pipa panjang dan memasukkan salah satu ujungnya ke dalam api untuk melihat apa asap akan keluar dari ujung yang lainnya. Benar saja, segera asap mulai mengepul dari ujung yang tergeletak di rerumputan. Tidak memahami hukum fisika bahwa jika salah satu ujung pipa itu panas, ujung yang satu juga akan panas. Saya memungut ujung yang tergeletak di rumput. Saya dengan kuat meraihnya dengan kedua tangannya dalam jari-jari saya. Saya mengalami sensasi sakit yang paling hebat yang pernah saya rasakan, dan saya meneriakkan jeritan yang pasti terdengar sampai di ujung blok. Ayah dan ibu datang berlari dan berusaha meringankan rasa sakit saya. Ayah menaruh salib di tangan dan menyaksikan saya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Benar saja, kepedihan akibatnya pengalaman itu kini tinggal kenangan belaka. Yang paling penting bagi saya sebagai anak yang terluka adalah ayah saya ada di sana untuk meyakinkan saya dan meredakan luka di tangan saya dengan salib. Rasa sakit adalah kenyataan yang selalu ada di planet ini. Seperti bayangan kita yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Terkadang itu menjadi begitu terasa dibandingkan waktu yang lain. Seiring bertambahnya usia, kita menemukan jenis rasa sakit baru yang jauh lebih dalam daripada rasa sakit yang kita alami pada permukaan kulit yang menembus jiwa kita yang terdalam dan meremas hati kita. Perceraian, kematian, rasisme, pelecehan, kehilangan pekerjaan, dan penyakit, semuanya menyerang inti dari optimisme manusia dan menantang kita untuk menemukan kegembiraan di tengah-tengah kehadiran semuanya itu. Ketika kita kesakitan, sungguh melegakan mengetahui bahwa Bapa Surgawi kita mengelilingi kita dengan tangannya yang terluka.
Dengan penuh kasih Dia meyakinkan kita, apapun sakitnya, suatu hari nanti itu hanya akan menjadi kenangan saja. Dia tidak memberitahu kita untuk berhenti menangis. Sebaliknya Dia memberi kita bahu yang menangis dan menutup luka kita dengan balsem penyembuhannya. Apakah ada sesuatu dalam hidup Anda yang menyebabkan Anda kesakitan? Biarkan Bapa Surgawi Anda menenangkannya dengan balsem penyembuhannya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.